Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Ini gua mau bikin konten ngobrol ringan soal masalah update berita terbaru paling hangat baru saja ini sore di Belanda hari Senin dari channelnya Fabrizio Romano di Twitter dan juga di YouTube. Kalau Fabrizio Romano mengatakan Erik ten Hag is here we go. Erik ten Hag sudah here we go ke Manchester United. Langsung aja ya, ini gue rangkum, gue translate dan juga akan gue kasih opini tentang masalah berita ini dari Fabrizio Romano. Di channelnya bisa langsung dicek juga ya. Erik ten Hag is here we go. Menurut Fabrizio Romano, Erik ten Hag is here we go. Akhirnya bisa dikonfirmasi. Semua hal yang didiskusikan selama berminggu-minggu sudah selesai, sudah disepakati. Erik ten Hag ingin Manchester United ini juga happy dengan ide-idenya dia. Begitupun juga Manchester United ingin bisa kooperatif dengan ide-ide dari Erik ten Hag. Oleh karena itulah ya ada proses diskusi yang cukup panjang yang telah terjadi selama berminggu-minggu. Lalu disinggung juga soal staf kepelatihan. Fabrizio Romano mengatakan kalau Michel van der Haag, ini cara bicara bahasa Belandanya, pronunciation-nya kurang lebih begitu ya. Michel van der Haag ini akan jadi bagian dari tim Erik ten Hag. Michel van der Haag sendiri adalah sekarang ini menjadi asisten dari Erik ten Hag di Ajax Amsterdam. Kontrak sekarang akan dipersiapkan untuk ditandatangani dalam beberapa hari mendatang. Belum jelas tapi akan diumumkan kapan ya Erik ten Hag ini sebagai manajer Manchester United, artinya pengumuman secara resmi, secara ofisial. Kenapa belum jelas? Karena Manchester United ini masih sangat respect kepada Ajax ya, yang kemarin kalah di final KNVB Beker menghadapi PSV dan masih berada di perburuan gelar juara Liga Belanda Eredivisie. Tapi diulangi lagi, verbal agreement sudah terjadi, poin-poin yang didiskusikan sudah disepakati, dan kontrak akan dipersiapkan dan akan segera ditandatangani. Durasi kontrak yang disepakati ini adalah 4 tahun sampai Juni 2025 dengan opsi perpanjangan sampai dengan Juni 2026. Detail-detail lainnya juga sudah disepakati. Fabrizio Romano menjelaskan kalau Erik ten Hag meminta Michel van der Haag untuk ikut ke Manchester United dan ini disetujui oleh board management. Artinya kalau menurut gue di sini sudah ada power nih ya, udah ada semacam kayak power atau keinginan atau ide dari Erik ten Hag yang langsung disetujui oleh board management, berupa itu tadi dia minta Michel van der Haag ini untuk ikut dia ke Manchester United sebagai salah satu anggota staf kepelatihan. Tapi menurut Fabrizio Romano, Erik ten Hag dengan pihak Manchester United ini akan terus berlanjut untuk membangun tim kepelatihan di minggu-minggu ini. Praktis kan baru satu nih yang sudah disepakati, Michel van der Haag lah, lain-lainnya ini belum, dan ini menurut Fabrizio Romano akan dilakukan dengan waktu berjalan. Kontrak detail sudah disepakati semuanya, tapi untuk membangun tim staff kepelatihan ini masih akan terus berlanjut. Ini kalau yang gua tangkap ya. Fabrizio Romano juga menjelaskan kalau konsentrasi Erik ten Hag ini masih akan ke Ajax Amsterdam, di mana Erik ten Hag ini sangat kecewa. Ajax Amsterdam ini kalah dari PSV Eindhoven di KNVB Beker, kalah kemarinnya 2-1. PSV ini yang dilatih oleh Roger Smith. Roger Smith ini pelatih asal Jerman yang musim ini akan menjadi musim terakhirnya melatih di PSV karena akan pindah ke Benfica. Balik lagi ke Erik ten Hag ya, proses menentukan Erik ten Hag ini sangat panjang, dimulai dari November tahun lalu di mana Ole Gunnar Solskjaer lengser atau selesai, lalu Ralf Rangnick datang sebagai interim. Sebelumnya ada Michael Carrick ya yang menjabat sebagai caretaker. Dan setelah ini seperti yang direncanakan kalau Ralf Rangnick ini akan naik menjadi konsultan untuk board manajemen Manchester United. Erik ten Hag ini juga memenangkan perlombaan untuk memperebutkan posisi manajer dari Manchester United ini, mengalahkan calon-calon lain ya, seperti Mauricio Pochettino pastinya, dan juga ada Julen Lopetegui,
dan Luis Enrique. Tapi dari calon-calon tersebut, Erik ten Hag ini yang dianggap paling menarik bagi board manajemen Manchester United. Satu hal lagi menurut Fabrizio Romano adalah 2 juta release clause ya, yang belum selesai ini akan segera diterima oleh Ajax. Dan ini adalah hal final atau hal terakhir yang akan diselesaikan sebelum penandatanganan kontrak. Dan akhirnya diulangi lagi oleh Fabrizio Romano mengkonfirmasi kalau Erik ten Hag to Manchester United is atau adalah here we go. Menunggu kontrak ditandatangani dan segera akan diumumkan. Tapi masih belum jelas ini ya kapan waktu tepatnya karena ya masih ada beberapa pertimbangan tadi sudah dijelaskan oleh Fabrizio Romano. Nah, sekarang gue akan memberikan opini sedikit. Menurut gue ya akhirnya ini here we go. Ini menurut gue cukup unik waktunya karena Ajax baru saja kalah di KNVB Beker Cup menghadapi PSV Eindhoven. Dan Manchester United juga akan menghadapi laga berat, super berat, menghadapi musuh bebuyutan Liverpool di Anfield. Dimana ketika bermain di Old Trafford, Manchester United kena hantam 0-5 dan itu merupakan salah satu poin penting kenapa di akhirnya kerjasama dengan Ole Gunnar Solskjaer. Dan ya menurut gue ini unik aja sih ya penentuan waktunya untuk konfirmasi here we go ini ya walaupun belum ditandatangani atau diumumkan secara ofisial. Mungkin gue nggak tahu nih jadi blur lagi karena tadinya gue berpikir akan diumumkan setelah Liga Belanda selesai, tapi sekarang kemungkinannya menjadi sangat terbuka. Bisa saja dalam minggu-minggu ke depan atau hari-hari ke depan ini sudah dilakukan pengumuman, itu juga bisa. Tapi yang jelas ini cukup melegakan karena sudah here we go. Bukan hanya sudah here we go, tapi sudah mulai bekerja sedikit-sedikit ini Erik ten Hag. Bisa dilihat dia sudah memasukkan Michel van der Gaag untuk jadi staf kepelatihannya dan ini disetujui dan disebutkan juga oleh Fabrizio Romano waktu-waktu ke depan ini juga masih akan terus berlanjut proses pelengkapan dari tim kepelatihan Erik ten Hag di Manchester United. Penunjukan Erik ten Hag ini tentunya seperti yang dimaui oleh sebagian besar fans dari Manchester United ya. Dan buat gua yang paling penting adalah nanti ketika Erik ten Hag mulai bekerja. Sekali lagi ini yang paling penting itu adalah bukan penunjukannya kalau menurut gua, tapi oke, disepakati sudah ditunjuk manajer, bagus, sudah jelas manajernya siapa. Ini akan memberi kejelasan kepada para pemain yang sekarang masih ada di Manchester United ya, baik yang akan selesai kontraknya maupun yang sedang mempertimbangkan akan memperpanjang kontrak atau tidak, pun juga yang masih terikat kontrak, apakah akan minta untuk dijual atau minta untuk dipinjamkan, artinya ingin cabut dari klub atau tidak. Pemain-pemain yang sekarang sedang dipinjamkan pun juga sudah bisa mulai berpikir kira-kira seperti apa nantinya. Donny van de Beek, Amad Diallo, dan juga lain-lain ini sudah bisa mulai berpikir. Anthony Martial juga apakah akan masuk ke konsepnya Erik ten Hag atau tidak. Pemain-pemain yang tadinya dikabarkan diincar, didekati tapi belum diproses lanjut oleh Manchester United ya, di beberapa posisi sekarang sudah jelas tahu akan mereka ini akan bekerja sama kalau datang ke Manchester United. Sangat-sangat vital perannya. Dan ya ini menurut gue yang lebih penting, yaitu adalah ketika nanti Erik ten Hag mulai bekerja, itu yang paling penting menurut gue. Karena apa? Karena ada yang namanya proses. Dan menurut gue ini harus tahan banting. Ini gue ngomong buat diri gue sendiri ya. Harus tahan banting serta sabar. Kenapa? Menurut gue dengan amatiran sepertinya ini akan memakan waktu. Perubahan yang terjadi di Manchester United ini akan memakan waktu. Gue berpikir mungkin Erik ten Hag baru bisa datang ke Carrington setidaknya mungkin sekitar di bulan-bulan Mei akhir atau bahkan bulan Juni, karena gue memperkirakan setelah selesai dengan Ajax dia pasti akan meminta waktu istirahat sebelum beralih ke Manchester United dan mulai bekerja dari awal ya untuk mempersiapkan tim menuju kompetisi musim depan, di mana di tengah musim nanti, di jeda musim ini antara musim ini dan juga musim depan itu ada pramusim. Nah, ini menurut gue juga sangat-sangat menarik ya, sangat-sangat sibuk. Manchester United dikabarkan akan sibuk mendatangkan beberapa pemain ya kan, ataupun juga melepas beberapa pemain. Itu baru awal, belum pematangkan konsep, belum menguasai dressing room dan lain-lain. Yang nanti di bulan Agustus kompetisi juga akan berlangsung sedikit lebih cepat dari biasanya. Ini juga sangat menarik.
pastinya juga persiapan dari Manchester United oleh Erik ten Hag nantinya juga menurut gue akan sangat menarik. Dan lagi-lagi gue ingatkan, ya paling tidak untuk diri gue sendiri, siapapun manajernya 110% akan berada di belakang manajer tersebut. Artinya mau kalah, mau seri, mau menang, terutama di pertandingan-pertandingan awal ataupun pertandingan-pertandingan selanjutnya, atau bahkan seluruh musim depan ini ya. Kalau gue ringan amatiran, musim depan ini adalah masih musim proses dari Erik ten Hag di Manchester United. Kalau seandainya langsung berhasil, mudah-mudahan bisa konsisten, bisa berterusan. Karena again, ini masih awal. Kalaupun juga hasilnya tidak cukup bagus, again, gue berharap tidak mengulangi lagi apa yang terjadi dengan David Moyes. Kontrak 5 tahun, 7 bulan sudah selesai. Karena apa? Karena terlalu banyak suara-suara negatif di media di luaran sana yang akhirnya memberikan tekanan terlalu lebih kepada sang manajer David Moyes, yang ini diperparah juga dengan kondisi dari dressing room pada saat itu. Tapi menurut gue mudah-mudahan apa yang terjadi selama 8 tahun terakhir ini di Manchester United kaitannya dengan fans bisa betul-betul jadi pembelajaran. Harus seperti apa sih menghadapi, menanggapi manajer baru nanti yang datang ke Manchester United, ke Carrington, dalam hari ini adalah Erik ten Hag. Kurang lebih demikian, Erik ten Hag is here we go. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya kita sabar, harus sabar sih menurut gue. Itu saja, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Lancar-lancar terus ibadah puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.